Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5G. Aji tidak mau mengejar. Dia lalu mencari-cari dua orang anak yang ditolongnya tadi, mereka tidak mungkin berlari jauh, pikirnya. Kalau mereka melarikan diri, hendak lari kemana? Mungkin mereka masih bersembunyi di sekitar tempat ini. Aji lalu mengerahkan tenaga, berteriak nyaring. Adik-adik, di mana kalian? Kesinilah, akan kuantar kalian kepada ibu kalian. Teriakannya melengking dan bergema di 4 penjuru. Dugaannya tidak salah. Dua orang anak itu masih bersembunyi, tak jauh dari situ, di balik batu-batu karang. Mendengar seruan itu, mereka mengintai dari balik batu karang dan melihat bahwa yang berteriak dan berada di pantai berpasir hanya laki-laki yang tadi menolong mereka dan wanita iblis yang menculik mereka tadi tidak tampak lagi. Mereka lalu bergandeng tangan dan berlari keluar menghampiri Aji. Aji menyambut mereka dengan kedua lengan dikembangkan dan wajah penuh senyum gembira. Hatinya merasa girang sekali melihat mereka dalam keadaan selamat. Usahanya menolong mereka telah berhasil baik dan dia merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Inilah yang dimaksudkan mendiang Ki Tejo Budi ketika dia mengatakan bahwa kepentingan orang lain merupakan kebahagiaan menolong orang itu. Dua orang anak itu berlari menghampirinya dan setelah dekat, Aji merangkul kedua orang anak itu. Kami menghaturkan terima kasih atas pertolongan Kakang Mas kepada kami. Kata anak laki-laki itu dan Aji memandang heran. Kedua orang anak itu berpakaian lusuh seperti anak dusun. Dan anak laki-laki itu baru berusia 7 tahun, akan tetapi cara dia bicara sama sekali bukan seperti anak dusun. Bahasanya begitu teratur dan rapi, juga hormat seperti seorang anak yang berpendidikan. Juga setelah kini dia mengamati, dua orang anak itu berwajah tampan dan manis. Adik-adik yang baik, siapakah nama kalian? Nama saya Priyadi, dan ini adik saya bernama Wulandari. Jawab anak laki-laki itu. Aji mengangguk-angguk. Tidak salah dugaannya, mereka ini bukan anak-anak dusun biasa. Baru nama mereka saja sudah menunjukkan bahwa mereka ini anak, priai, nama mereka begitu indah. Kakang Mas yang telah menyelamatkan kami, siapakah nama Andika? Tanya anak laki-laki yang mengaku bernama Priyadi itu. Namaku Lindu Aji, sebut saja aku Mas Aji. Mas Aji, di mana ibuku? Tanya anak perempuan berusia 5 tahun yang bernama Wulandari itu. Anak ini pun tidak pemalu dan kata-katanya juga teratur. Ia berada di rumahku, mari kalian kuantar menemui ibu kalian. Kata Aji yang lalu menggandeng dua orang anak itu dan berjalan menuju pulang. Sementara itu, ibu kedua orang anak yang diculik itu dihibur oleh Warsiem. Mereka berdua duduk di warung dan wanita itu sudah berhenti menangis setelah dihibur oleh Warsiem. Warsiem melihat bahwa wanita berusia kurang lebih 30 tahun yang berpakaian lusuh seperti orang dusun itu sebenarnya cukup cantik dan berkulit bersih, juga sikapnya tidak seperti orang dusun. Tenangkan hatimu, Dik. Anakku Aji itu tangkas dan pemberani. Aku percaya dia akan dapat menemukan dan membawa kembali kedua orang anakmu itu. Mudah-mudahan begitu, Mbak Yu. Tanpa mereka, rasanya aku tidak akan dapat hidup sendiri. Hanya mereka berdua itulah yang kumiliki. Kata wanita itu sambil menyeka air mata. Warsiem menuangkan air teh. Minumlah agar tenang hatimu, kemudian ceritakan siapa adik ini kalau tidak keberatan. Adik tentu bukan orang daerah sini dan mengapa adik dapat berada di sini. Wanita itu menarik napas panjang. Namaku Jumintan, Mbak Yu. Sebaliknya, siapakah nama Mbak Yu yang telah menolongku? Aku Warsiem, suamiku telah tiada. Aku tinggal hidup berdua di sini bersama anakku tadi, dia bernama Lindu Aji. Aku juga seorang janda, Mbak Yu Warsiem. Suamiku seorang perwira, meninggal dunia setengah tahun yang lalu, gugur dalam perang melawan pasukan Giri. Suamiku seorang perwira Mataram. Tadinya kami tinggal di kota Raja Mataram. Setelah suamiku gugur, aku hanya hidup bertiga dengan dua orang anakku, Priyadi dan Wulandari yang diculik orang itu. Wah, kalau begitu engkau adalah seorang priai. Seru Warsiem. Suamimu seorang perwira kerajaan Mataram. Ah, tidak juga, Mbak Yu. Aku dulu seorang gadis dusun, kemudian menikah dengan suamiku yang memang keturunan prajurit Mataram. Sama sekali kami bukan Trahing Kusumo Rembesing Madu, berdarah bangsawan, melainkan rakyat biasa saja. Mendengar ini, Warsiem tersenyum dan teringatlah ia akan pendapat suaminya tentang kebangsawanan yang disebutnya keturunan, Menak.
Kebangsawanan seseorang sama sekali tidak ditentukan oleh darah keturunannya, melainkan oleh sepak terjangnya dalam hidup ini. Demikian pendapat suaminya. Lalu bagaimana engkau sampai meninggalkan kota raja bersama anak-anakmu sehingga terjadi penculikan itu, Dik Juminten? Janda muda itu menghela napas panjang, lalu mengamati wajah Warsiem. Sudah berapa lamakah Mbak Yu menjadi janda? Sudah 5 tahun lebih. Kenapa? Kalau begitu, ketika Mbak Yu menjadi janda, tentu hanya lebih tua sedikit daripada aku. Mbak Yu seorang wanita yang cantik, tentu telah merasakan betapa susahnya menjadi janda, banyak godaan datang mengganggu. Benar sekali, Dik Juminten. Memang aku juga pernah mendapat gangguan besar, akan tetapi apakah yang telah terjadi denganmu? Setelah suamiku gugur, ada seorang perwira lain, masih rekan mendiang suamiku, menggodaku dan mengejar-ngejar aku, bahkan hendak memaksaku untuk menjadi istrinya yang kedua. Dia menggunakan segala daya, halus maupun kasar untuk membujuk aku. Aku selalu menolak karena aku sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi. Tidak ada laki-laki yang akan dapat menggantikan suamiku dalam hatiku, dan aku bertekad untuk hidup bertiga saja dengan kedua orang anakku. Karena perwira itu nekat hendak memaksaku, terpaksa pada suatu malam aku melarikan diri bersama kedua anakku, meninggalkan kota raja. Laki-laki memang dapat menjadi biantang buas kalau sudah dikuasai nafsunya tergila-gila kepada seorang perempuan. Siapakah nama durjana itu, Dik Juminten? Dia bernama Raden Kuncoro, entah radennya asli atau palsu. Dia seorang perwira atasan suamiku dan di kota raja dia memang terkenal sebagai laki-laki mata keranjang. Setelah melarikan diri keluar kota raja, aku lalu pergi ke dusun tempat kelahiranku di Lembah Kaliprogo. Akan tetapi setelah tiba di sana, ternyata kakakku yang merupakan satu-satunya keluargaku telah setahun lebih meninggalkan dusun kami dan tidak ada orang mengetahui kemana pindahnya. Orang tuaku sudah lama meninggal dunia. Di dusun itu aku tidak mempunyai seorang keluarga pun. Dan celakanya. Nasibku sungguh buruk, Mbak Yu. Di dusun kelahiranku itu, lurah dusun yang tadinya tampak baik dan menampungku, ternyata kemudian berniat menjadikan aku istri mudanya. Dia pun hendak menggunakan paksaan sehingga aku melarikan diri dari dusun itu. Warsiem memegang pundak Juminten yang duduk di atas bangku, di sebelahnya. Kasihan engkau, Dik Juminten, digoda banyak laki-laki tanpa ada yang membelamu. Aku, biarpun digoda laki-laki tanpa ada yang membelamu. Aku, biarpun digoda laki-laki, selalu ada yang membela. Pertama laki-laki yang kemudian menjadi suamiku, kemudian anku si Aji itu. Lalu bagaimana, Dik Juminten? Berbulan-bulan kami merantau, semua bekal yang kubawa telah habis kujual sehingga seringkali kami bertiga kekurangan makan. Ketika pagi tadi kami tiba di luar dusun ini, kami bertemu dengan seorang wanita cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Ia tadinya hendak membeli anak-anakku, ketika kutolak, ia lalu menyambar dan memondong mereka dan lari ke selatan. Juminten terisak lagi, teringat akan kedua orang anaknya. Priyadi, Wulandari, anak-anakku. Kenapa engkau tadi tidak mengejarnya dan berusaha merampas mereka kembali? Penculik itu kan hanya seorang perempuan seperti Kia. Tanya Warsiem penasaran. Kalau ia yang dirampas anaknya seperti itu tentu ia akan mengamuk dan melawan mati-matian. Sambil menahan isak Juminten berkata. Sudah ku kejar, Mbak Yu, akan tetapi. Ia berlari seperti terbang. Cepat sekali sehingga sebentar saja aku kehilangan bayangannya. Maka aku lalu berlari memasuki dusun ini dan minta tolong. Jangan khawatir, Aji tentu akan dapat menemukan mereka. Ucapan Warsiem ini terputus oleh teriakan suara dua orang anak. Ibu! Ibu! Dua orang wanita itu terkejut dan menoleh keluar. Anak-anakku! Juminten menjerit dan bangkit lalu keluar, menyambut kedua anaknya yang juga berlari menghampiri ibunya. Mereka bertemu di pekarangan dan Juminten merangkul kedua anaknya sambil menangis sesenggukan saking bahagianya. Warsiem juga keluar dan sambil tersenyum ia memandang puteranya yang berdiri dengan pakaian masih basah. Mari kita masuk. Ajak Warsiem kepada Juminten dan kedua orang anaknya. Kenapa pakaianmu basah semua, Aji? Dia bertanya kepada putranya. Nanti kuceritakan di dalam sesudah aku berganti pakaian, Ibu. Juga adik Priyadi itu pakaiannya basah semua. Biar dia berganti pakaianku, agar jangan masuk angin.
Setelah Aji berganti pakaian dan Priyadi juga mengenakan pakaian Aji yang tentu saja terlalu besar untuknya, mereka semua duduk di ruangan dalam. Aji lalu menceritakan semua pengalamannya ketika menolong dua orang anak itu. Dia tidak bercerita banyak tentang perkelahiannya melawan Nyi Maya Dewi, wanita yang sakti mandraguna itu. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.